Perubahan organisasional. Sebuah gambaran umum, organisasi yang dinamis harus bersedia memperbaharui diri untuk menghadapi tantangan. Perubahan organisasional adalah proses fundamental yang memungkinkan organisasi beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, mempertahankan keunggulan kompetitif dan mendorong inovasi. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan organisasional. Yang pertama adalah inovasi teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memaksa organisasi untuk beradaptasi dan mengembangkan solusi baru. Dan yang kedua yaitu strategi bisnis. Pergeseran arah strategis perusahaan seperti perluasan pasar atau diversifikasi produk dapat memicu perubahan organisasional. Perubahan organisasional terhadap individu, yaitu resistensi terhadap perubahan individu seringkali merasa nyaman dengan rutinitas yang sudah ada dan enggan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Ketidakpastian dan kekhawatiran. Perubahan menciptakan situasi yang tidak jelas dan dapat memicu rasa cemas di kalangan karyawan mengenai masa depan mereka. Beban kerja yang meningkat. Proses transisi akibat perubahan seringkali menambah beban kerja, mengakibatkan stres dan penurunan produktivitas. Manajemen stres. Memahami konsep dan jenisnya. Yang pertama yaitu ada stres positif, mendorong kinerja dan motivasi. Yang kedua ada stres negatif, menyebabkan kelelahan dan menurunkan produktivitas kerja. Yang ketiga ada stres fisik, terkait dengan kesehatan fisik dan risiko penyakit. Yang keempat ada stres psikologis, mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional. Stres dapat bersifat positif maupun negatif, bergantung pada cara individu menyikapinya. Stres positif dapat membantu meningkatkan kinerja dan motivasi, sementara stres negatif dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan produktivitas. Jenis stres lainnya adalah stres fisik yang berdampak pada kesehatan serta stres psikologis yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional. Sumber-sumber stres dalam perubahan organisasional. Ketidakpastian. Perubahan organisasional seringkali menimbulkan rasa ketidakpastian di antara karyawan, khawatir akan perubahan peran, tanggung jawab atau bahkan keamanan pekerjaan mereka. Beban kerja berlebih. Proses transisi dan implementasi perubahan dapat menambah beban kerja karyawan, memicu tingkat stres yang tinggi serta menurunkan produktivitas. Komunikasi yang buruk, kurangnya komunikasi yang transparan dan efektif dari manajemen dapat membuat karyawan merasa terabaikan dan tidak saling memahami. Strategi mengelola stres dalam perubahan organisasional, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada identifikasi sumber stres. Pahami secara jelas faktor-faktor yang menyebabkan stres di tengah perubahan organisasi sehingga dapat ditangani dengan tepat. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Tingkatkan komunikasi terbuka dan transparan dengan karyawan agar mereka memahami perubahan dan dapat bersiap secara mental. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Sediakan pelatihan yang membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang keempat yaitu ada dukungan manajemen.
pimpinan harus memberikan dukungan emosional dan praktis kepada karyawan untuk mengelola stres. Peran pimpinan dalam mengelola stres. Teladan yang positif, pemimpin yang efektif memberikan contoh positif dalam menghadapi perubahan dengan sikap tenang dan bijaksana yang menginspirasi timnya. Komunikasi yang efektif, pemimpin yang baik memfasilitasi komunikasi terbuka, mendengarkan keluhan staf, dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Pentingnya teknik manajemen stres yang efektif. Meditasi dan relaksasi. Praktik meditasi dan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental, memungkinkan individu untuk lebih tenang dan fokus. Aktivitas fisik. Olahraga dan aktivitas fisik dapat menjadi strategi efektif untuk mengelola stres, membantu menyalurkan energi berlebih, meningkatkan mood, dan memperkuat kesehatan fisik. Pentingnya dukungan dan komunitas. Dukungan sosial, perubahan organisasional dapat menyebabkan stres yang tinggi bagi karyawan. Dukungan sosial dari rekan-rekan, atasan, dan organisasi yang penting untuk membantu karyawan mengelola stres dan beradaptasi dengan perubahan. Komunitas internal. Pembentukan komunitas internal di dalam organisasi dapat menjadi wadah bagi karyawan untuk saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, dan mencari solusi bersama-sama. Keterlibatan karyawan melibatkan karyawan dalam proses perubahan organisasional dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen mereka. Hal ini akan membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketahanan selama masa transisi. Kesimpulan dan rekomendasi. Setelah mempelajari dampak perubahan organisasional dan strategi manajemen stres, kita dapat menarik kesimpulan penting dan memberikan rekomendasi.